sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa diperlukan DLL. Ada apa dengan DLL? Nah, DLL singkatan dari Dynamic Link Library. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita membuat DLL, Anda harus memahami dulu kenapa diperlukan DLL. Ada apa dengan DLL? Nah, misalnya di sini Anda lihat saya sudah menyediakan satu project Windows Form Application. Nah, saya akan memasangkan di sini dua label. Satu, dua. Oke. Nah, jadi ada dua label. Nah, kemudian saya akan membuat dua kelas. Oke, saya akan membuat dua kelas. Nah, masih ingat gimana kita membuat kelas dari materi kelas dan objek? Nah, saya akan membuat kelas yang pertama, add kelas. Nah, misalnya di sini kelas aritmatika. Oke. Nah, kemudian saya akan membuat lagi kelas yang kedua, di mana di sini misalnya kelas kalimat. Nah, maka sudah ada dua kelas ya, kelas aritmatika dan kelas kalimat. Nah, sekarang saya akan membuat di dalam masing-masing kelas ini ada satu method. Oke, nah misalnya untuk kelas aritmatika saya akan membuat public in ya, method berupa string ya, tambah. Misalnya di sini A in B. Return A tambah B. Oke. Nah, jadi ada metode berupa fungsi yang namanya tambah untuk menambahkan parameter A dan B. Kemudian di dalam kalimat saya akan menambahkan juga satu metode. Ya. Nah, misalnya di sini metodenya mengembalikan nilai string. Mungkin di sini saya akan membuat gabung, concat ya. Nah, saya akan membuat gabung di mana ada string A dan string B. Ya. Return. Nah, mengembalikan string.concat A, B. Nah, akan menggabungkan dua string yakni A dan B. Nah, jadi kita di sini tidak mempelajari fungsi concat-nya dan fungsi tambah ini, tetapi di sini saya menekankan pemanggilan metodenya. Udah? Nah, kemudian di dalam form ini saya masuk ke view code. Saya akan menuliskan label 1 ya, dot text. Nah, apa yang saya tambah? Saya akan tuliskan di sini apa? Saya memanggil ya, saya akan memanggil label 1 ini adalah fungsi tambah. Label 2 akan saya memanggil fungsi gabung. Nah, apakah bisa secara langsung saya panggil tambah? Nggak bisa, dia nggak kenal. Nah, kenapa nggak kenal? Kita harus membuat objeknya dulu. Nah, ingat materi di kelas dan objek. Nah, saya harus membuat objeknya dulu. Oke, objek dari kelas aritmatika, misalnya mate, sama dengan new aritmatika. Kemudian objek dari kalimat, kata, sama dengan new kalimat. Nah, barulah bisa saya panggil label 1 dot text sama dengan, nah, saya memanggil mate dot tambah. Nah, apa yang saya tambah? 10,20 misalnya. Ya. Nah, kurang lagi toString. Ingat, kembaliannya adalah dalam bentuk string karena cetak ke properties text dari label 1. Nah, label 2 dot text sama dengan saya panggil kata dot gabung. Nah, apa yang saya gabung? Misalnya selamat dan kata
spasi pagi. Ya, ada spasi supaya nanti hasil gabungnya ada spasi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. 10 tambah 20 dapatlah 30. Kata selamat dan pagi setelah digabungkan dapatlah kata selamat pagi. Udah? Oke, simple ya. Karena apa yang saya berikan di sini, apa yang saya tuliskan di sini sudah pernah Anda pelajari di materi-materi sebelumnya. Oke, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kita bukan terfokus ke bagaimana kita membuat kelasnya, bagaimana kita membuat objeknya, dan bagaimana kita mencetak ke label. Bukan itu fokus kita. Oke? Nah, fokus kita di mana? Kembali ke awal. Ada apa dengan DLL? Ya, oke. Saat ini dua metode ini dari dua kelas ada di dalam project yang namanya Windows Form Apps 1. Windows Form Application 1. Nah, sekarang saya menambahkan lagi project yang kedua. Ya, add new project. Oke. Nah, misalnya di sini saya menambahkan project apa? Nah, mungkin di sini saya memanggil project console application. Ya, nah, console apps.net framework. Next. Create. Oke. Nah, saya akan menggunakan, ya, saya menginginkan ya, oke, saya menginginkan dua metode ini tambah dan gabung di dalam console apps ini. Nah, saya tuliskan dulu console.key. Oke, nah di sini saya menginginkan pemanggilan dua metode ini dari kelas aritmatika dan kelas kalimat di dalam console apps. Nah, apakah bisa? Oke, kita coba lagi. Di dalam namespace console apps ini, saya menuliskan aritmatika. Nggak ada. Dia nggak kenal. Kenapa? Beda project. Apakah karena console apps itu belum menjadi startup project? Oke, saya ubah menjadi startup project. Nah, udah cetak tebal ya di sini. Apakah kenal? Masih nggak kenal. Nah, kenapa? Kelas aritmatika dan kelas kalimat ada di dalam project Windows Form Application. Nah, dua ini di dalam Windows Form Application. Dia bukan berada di dalam console apps. Ya. Nah, aritmatika berada di dalam namespace Windows Form Apps 1. Kalimat juga di dalam namespace Windows Form Apps 1. Bukan namespace console apps 1. Nah, gimana caranya supaya bisa saya gunakan dua metode itu? Mau nggak mau, harus saya buat ulang. Nah, saya klik kanan console apps 1. Ya. Add kelas. Saya buat ulang lagi. Aritmatika. Ya. Add kelas lagi. Kalimat. Nah, maka di sini di dalam console apps sudah ada aritmatika dan kalimat. Di dalam Windows Form Application juga ada kalimat dan aritmatika. Nah, saya pindahkan aritmatika dari Windows Form Application, saya copy, kemudian saya pastekan ke aritmatika dari console apps. Begitu juga dengan kalimat ini. Metodenya saya copy, saya pastekan juga ke kelas kalimat dari console apps 1. Nah, baru kita masuk kembali ke program.cs, kita tes. Aritmatika, nah udah kenal. Mate sama dengan new. Aritmatika. Kalimat, kata sama dengan new kalimat. Baru kemudian saya cetak console.writeLine. Mate
tambah 10,20. Console.writeLine kata gabung. Saya tuliskan sama ya. Selamat, koma, spasi, pagi. Nah, saya jalankan console apps ini. Nah, console apps ini sudah berupa startup project ya. Nah, saya start. Nah, muncul. Ya, saya perbesar. Nah, ini dia. Muncul. Hasilnya sama ya. Seperti yang ada di dalam Windows Form Application. Nah, di sini Anda lihat di satu solution, dan di dalam solution ini yang terdiri dari 2 project, dan masing-masing project memanggil 2 metode yang sama, yakni metode tambah dan gabung. Maka mau nggak mau, metode itu harus saya duplikasikan ke dalam masing-masing project. Nah, bagaimana kalau misalnya lagi saya add new project lagi menjadi 3 project, dan project tersebut juga memerlukan pemanggilan 2 metode itu. Saya add lagi project keempat, add lagi project kelima, mungkin bisa sampai dengan 10 project di dalam satu solution ini, dan masing-masing project juga memanggil metode yang sama, yakni metode tambah dan gabung. Maka yang terjadi adalah mau nggak mau Anda harus menduplikasi kelas tersebut sebanyak jumlah project. Nah, jika seperti ini tidak efisien ya. Oke, tidak efisien sama sekali. Ya. Nah, kelas yang dipanggil itu harus repetition, harus berulang sebanyak jumlah project yang memerlukan metode tersebut. Nah, itulah alasannya kenapa kita memerlukan yang namanya Dynamic Link Library, atau disingkat dengan nama DLL. Ya. Nah, di mana DLL ini umumnya digunakan di dalam wilayah OS Windows. Ya. Nah, maka sampai sini Anda sudah dapat melihat kenapa kita memerlukan yang namanya DLL. Oke, nah untuk penggunaan DLL lebih lanjut, ya, akan Anda simak di dalam video yang terpisah. Oke, apabila ada yang ingin dipertanyakan mengenai kenapa kita memerlukan DLL, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.